Halo, perkenalkan, saya Jessica Kartika Retonang, mahasiswi Universitas Diponegoro, jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik dengan NIM 095. Kali ini saya akan membahas tentang observasi kami dari PT Gudang Dayong Indonesia. Yang pertama ada profil PT Dayong. PT Dayong Tekstil yang beramat di Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil berskala internasional yang bergerak di bidang pembuatan tekstil bahan sepatu berlokasi di kawasan industri Kedal. Untuk kemajuan kami mengedepankan visi dan misi, kami senantiasa terus-menerus akan melakukan perbaikan dan menciptakan ide-ide terbaru dalam proses bisnis yang mereka punya di PT Dayong. Berkat pelayanan oleh tenaga profesional kami selalu memberikan solusi dan kontribusi dengan kenyamanan dan kepuasan konsumer. Bahkan perusahaan PT Dayong ini sangat berpengalaman di bidangnya karena sudah menjalani masa training secara visi dan misi perusahaan ke depan untuk lebih baiknya lagi. Kembali pada kesempatan ini, PT Dayong Tekstil guna membangun pasar lebih besar dan efektif di dalam pekerjaan yang mempunyai motivasi tinggi, dibutuhkan karyawan yang profesional dan menjalankan misi keinginan perusahaan dengan cara mengundang kita untuk bergabung bersama PT Dayong Indonesia. Selanjutnya ada tekstil, yang di sini dimaksud adalah tekstil adalah bahan material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil juga dapat diartikan sebagai pembuatan penenun. Selain itu, tekstil juga dapat diartikan sebagai jalinan antara lunhim dan pakan, atau dapat dikatakan sebuah anyaman dan yang mengikat satu sama lain, tenunan dan rajutan. Tekstil sendiri ini berfungsi sebagai keperluan medis, contoh untuk pakaian dokter atau perawat ketika bekerja, baju, pakaian, perban, dan lainnya. Sebagai keperluan busana, contoh untuk pakaian celana, kemeja, sepatu, kaos kaki, dan masih banyak lagi. Tekstil ini terdiri dari beberapa bahan seperti yang kita dapat di PPT ini, serat alami, yang seperti ada kapas, linen, wool, sutra. Yang kedua ada serat buatan seperti rayon, nilai, polister, spandek, dan akrilik. Selanjutnya ada fungsi pokok pergudangan. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan barang baik yang masih berupa bahan baku, mentah, in process, ataupun siap didistribusikan. Di area gudang ada beragam kegiatan, mulai dari pengembangan raw material atau setengah jadi, dari tempat lain menyimpannya hingga mengirimkannya kembali ke lokasi atau bangunan lain. Nah, selanjutnya kita memasuki fungsi pokok gudang Dayong Tekstil di Indonesia, antara lain seperti yang kita lihat, ada storage, penyimpanan barang atau waktu tunggu barang, dan ada shaping. Sini penjelasannya merupakan PT Dayong termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak menjalankan fungsi receiving, put away, packing, dan juga shaping. Dikarenakan di dalam perusahaan Dayong terdapat kegiatan penerimaan bahan baku yang didapat dari perusahaan yang bekerja sama dengannya, yang kemudian diolah menjadi suatu barang, yaitu berupa tekstil yang kemudian disimpan di dalam gudang dan dikirimkan kepada konsumennya. Nah, lalu kita masuki ke identifikasi masalah PT Dayong. Sejak perusahaan PT Dayong Tekstil berdiri, mungkin tidak ada permasalahan yang cukup serius di dalam kegiatan dari pengolahan bahan baku sampai menjadi barang jadi. Akan tetapi, di saat COVID-19 kemarin terjadi permasalahan yang berdampak terhadap sumber daya manusianya yang membuat kegiatan produksi menjadi berhenti sementara sehingga para karyawan tidak bisa memiliki haknya, yaitu berupa gajinya. Permasalahan berasal dari kondisi pandemi COVID-19 di tahun ini. Area yang paling terkena dampaknya yaitu area sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang terkena PHK dan juga mendapat gaji yang full dikarenakan kegiatan produksinya tidak berjalan dengan semestinya dan juga hasil dari produksi sendiri menurun. Lalu kita memasuki metode penyimpanan PT Dayong Tekstil. PT Dayong menggunakan metode FIFO, yang dimana metode ini adalah metode sebuah teknik manajemen aset dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang menggunakan metode ini menjual barang dari persediaan tokonya dari toko yang pertama atau tertua terlebih dahulu. Keuntungan utama dalam menerapkan metode FIFO adalah memastikan bisnis terhindar dari kerugian akibat adanya masa kedaluarsa barang.
Nah, di bagian transportasi, PT Dayung Tekstil menggunakan transportasi jenis mobil truk, yang dimana transportasi jenis ini adalah sebuah kendaraan beroda 4 atau lebih untuk mengangkut barang, juga sering disebut sebagai mobil barang. Nah, di kali ini kita masuki proses pembuatan tekstil. Yang pertama itu terdapat sebuah mobil, ini adalah untuk membuat alat bawahnya pada PT Dayung Tekstil. Nah, yang kedua ini adalah proses pembuatannya seperti alat atau prosesnya serupa mungkin, dan selanjutnya itu ada. Lalu kita memasuki proses pembuatan tekstil. Serat buatan dan serat alam atau bisa disebut dengan kapas diubah menjadi barang jadi tekstil dengan menggunakan serangkaian proses. Serat kapas dibersihkan sebelum disatukan menjadi benang. Pemintalan mengubah serat menjadi benang. Sebelum proses penenunan atau perajutan, benang buatan maupun kapas dikaji agar serat menjadi kuat dan kaku. Zat kanji yang lazim digunakan adalah pati, perekat latin, getah, polivinil, alkohol atau PVA, dan karboksimetil selulosa atau bisa disebut dengan CMC. Penenun, perajutan, pengikatan dan mesin disatukan, atau hanya air untuk PVA atau CMC. Penghilangan kanji pada kapas dapat memakai enzim seiring pada waktu yang sama dengan pekanjian. Digunakan pengikisan atau bisa disebut dengan pemasakan dengan larutan alkali panas untuk menghilangkan kotoran dari kain kapas. Kapas juga dapat dimerserisasi dengan perendaman dalam natrium hidroksida, dilanjutkan pembilasan dengan air atau asam untuk meningkatkan kekuatannya. Masih dengan prosesnya, selanjutnya ada penggelentangan dengan natrium hiprokrotin, peroksida atau asam parasetat dan asam borat akan memutihkan kain yang dipersiapkan untuk pewarnaan. Kapas memerlukan penggelantangan yang lebih ekstensif daripada kain buatan seperti pendidihan dengan soda abu dan peroksida. Pewarnaan serat, benang, dan kain dapat dilakukan dalam tong atau dengan memakai proses kontinu, tetapi kebanyakan pewarna tekstil sudah ditenun di Indonesia. Denim biru atau bisa disebutkan kapas dicat dengan cat warna. Kain dibilas di antara kegiatan pemberian warna. Pencetakan memberikan warna dengan pola tertentu pada kain di atas roll atau kasah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil observasi di PT Dayung Indonesia ini yang kami dapat adalah PT Dayung termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak menjalankan fungsi dari receiving, putway, packing, dan juga shaping. Aktivitas yang terjadi di gudang PT Dayung ini adanya proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, pengemasan maupun penyimpanan, dan juga shaping. Sejak perusahaan PT Dayung ini berdiri, tidak ada permasalahan yang cukup serius di dalam kegiatan dari adanya pengolahan baku ini sampai menjadi barang yang jadi. Sistem metode penyimpanan yang dipakai dalam PT Dayung ini merupakan mereka menggunakan metode FIFO.